Pada tahun 1898, matematikawan asal Denmark Julius Petersen menulis sebuah buku yang berjudul Die Theorie der Regulären Graphs, di mana buku tersebut menjelaskan tentang sebuah graf di mana pada saat ini dikenal sebagai graf Petersen. Di sisi lain, pada tahun 1930, Kazimierz Kuratowski, yaitu matematikawan asal Polandia, menemukan sebuah teorema yang diberi nama Teorema Kuratowski. Lalu, apa hubungan graf Petersen dengan Teorema Kuratowski? Pada video kali ini, kita akan membahas dan membuktikan suatu graf Petersen adalah graf yang non-planar dengan menggunakan Teorema Kuratowski. Omae wa mou shindeiru. Nani? Baik, pembahasan awal kami mengenai Teorema Kuratowski. Nah, Teorema Kuratowski ini adalah teorema yang menyatakan bahwa suatu graf G merupakan graf planar jika dan hanya jika graf G ini tidak memuat K-subgraf. Lalu, apa itu K-graf? K-graf atau graf Kuratowski adalah graf yang diperoleh dari K5 atau K33 melalui serangkaian subdivisi. Subdivisi yang dimaksud adalah ketika kita mengambil satu sisi dari graf dan menggantinya dengan sisi yang memiliki titik tambahan di dalamnya. Misalkan, kita memiliki titik U, kemudian titik V, lalu menambahkan titik W, maka gambar ini merupakan subdivisi sisi dari U dan P. Dengan subdivisi tersebut, kita dapat membuat beberapa contoh subdivisi K33 dan K5. Berikut contoh subdivisi K33 dan berikut contoh subdivisi K5. Sedangkan graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang sedemikian sehingga sisi-sisinya hanya berpotongan di titik ujungnya. Jadi, ini adalah contoh gambar dari graf planar. Mengapa dikatakan graf planar? Karena kita dapat membentuk sisi-sisinya dengan tidak berpotongan seperti ini. Graf Petersen adalah graf yang memiliki 10 titik dan 15 sisi, di mana graf Petersen ini merupakan graf reguler 3 atau graf yang berderajat 3. Baiklah, dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa di setiap titik yang ada pada graf Petersen adalah berderajat 3. Baiklah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa graf Petersen merupakan graf non-planar, di mana kita akan mengambil salah satu subgraf dari graf Petersen yang akan membentuk salah satu K-graf. Sebelum dibuktikan, diketahui graf lengkap K5 memiliki titik yang berderajat 4. Dan jika K5 adalah subgraf dari suatu graf, maka kita perlu memiliki paling sedikit 5 titik yang berderajat minimal 4. Dan hal itu tidak terjadi pada graf Petersen, karena graf Petersen adalah graf reguler 3 yang setiap titiknya berderajat 3, sehingga akan ditunjukkan subgraf dari graf Petersen yang memuat subdivisi K33. Misalkan kita miliki suatu graf Petersen dan kita berikan titik 1 sampai 10 seperti pada gambar. Dengan menghilangkan sisi yang menghubungkan titik 7 dan 10 dan juga menghilangkan sisi yang menghubungkan titik 3 dan 4, maka akan terbentuk salah satu subgraf dari graf Petersen. Dengan terbentuknya salah satu subgraf dari graf Petersen, kita akan melakukan pewarnaan graf pada setiap titik. Titik 1, 8, dan 9 kita beri titik hitam. Titik 2, 5, dan 6 kita beri titik merah. Dan terakhir, titik 3, 4, 7, dan 10 kita berikan titik biru. Mengapa dilakukan pewarnaan seperti ini? Karena dalam teori graf, titik yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Jika kita lihat sekilas, ini tidak membentuk sebuah K-graf, namun kita dapat menuliskan subgraf Petersen menjadi sebuah graf baru, yaitu K-graf, seperti ini. Dengan melihat graf ini yang merupakan subgraf dari graf Petersen, ternyata
Ternyata graf ini mengandung kasubgraf dari graf K33 atau subdivisi dari graf K33, sehingga terbukti graf Petersen adalah graf non planar.